Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Deswendina, NPM 1834020151, kelas 6B, Manajemen Lingkungan dan SDA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna, karena pada manusia selain kehidupan yang ia dianugerahkan cipta rasa dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup. Sodirjan menjelaskan bahwa dalam menjaga kelangsungan hidup, manusia berusaha memanfaatkan SDA yang ada disertai pengelolaan yang baik. Manusia sangat dominan dalam mengelola lingkungan, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Sebagai contoh, ekosistem sungai yang mengalami pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan beracun, maka airnya tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan manusia, khususnya minum. Demikian pula dengan ikan yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber protein. Jika telah mengalami pencemaran, maka dapat mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, manusia sebagai perusak lingkungan, ia tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tetapi hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karena itu, agar SDA dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien juga demi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian SDA itu, maka dari sumber daya manusia selain sendiri perlu adanya pembinaan. Salah satu cara yang efektif dapat digunakan oleh melalui pendidikan. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup, kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Lebih manusia dikaruniai cita rasa dan karsa yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam rangka membudidayakan SDA dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam, hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukungan terhadap SDA akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingatkan bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan atau industri. Kebijakan tersebut dalam banyak hal yang dilakukan dan menunjukkan hasil yang memuaskan, tetap keberhasilan tersebut tidak jarang harus dibayar mahal. Dengan rusaknya ekosistem mengenai peningkatan industri dapat juga menimbulkan polusi baik udara maupun suara. Selain berdampak positif, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri. Misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup perubahan, teknologi maupun disebabkan oleh masyarakat awam sendiri. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab turunnya daya dukung SDA dalam menopang kehidupan manusia, perlu upaya pembinaan terhadap SDM itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan hubungan penggunaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan SDM seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi memenuhi kelangsungan spesies manusia. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan SDM bertugas mengarah manusia dan membentuk perilaku dan kebiasaan. Pelestarian SDA pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran diri setiap anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesederhanaan peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan SDM, pemanfaatan dan pelestarian demi keselamatan utama. Strategi pencapaian yang antara lain melalui jalur pendidikan baik, pendidikan formal maupun non-formal, pembinaan SDM melalui jalur pendidikan formal dan non-formal dalam rangka menuntut adanya partisipan masyarakat untuk melestarikan SDA, lebih-lebih terhadap SDA yang tidak dapat diperbarui. Lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam membina anak didik dalam rangka pelestarian SDA itu sendiri.
sejak dini akan lebih baik hasilnya. Demikian juga untuk membina SDH, hubungannya dengan pelestarian SDA juga lebih baik jika dilaksanakan sejak dini, yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mengejar pencapaian kualitas hidup yang tinggi, mencangkul kualitas lingkungan tempat bermukim maupun kualitas diri manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.